Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara mengisi LMS untuk guru sasaran program PKP. Setelah kita buka situs GTK-nya, kita masukkan nomor dan passwordnya. Password nomor UKG-nya kita masukkan, kemudian kita klik login. Ketika kita membuka akan tampil seperti ini. Anda diundang dalam PKP berbasis Junasi, kita klik oke. Nah, kemudian untuk masuk ke LMS kita buka ya ini yang garis 3. Nah, kita pilih pelatihanku, menu, kita pilih pelatihanku, kemudian kita pilih programnya yaitu PKP dan tahunnya yaitu 2019. Kemudian kita pilih, nah nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk masuk ke LMS, di sini ada kotak yang berwarna hijau. Lihat LMS kita. Setelah LMS kita klik, nanti akan kita langsung masuk ke LMS. Nah, kita buka pertama pengumuman dan berita. Nah, kemudian kita baca. Di sini ada pengumuman dan berita dari guru inti, bisa kita buka, klik, diklik. Nah, ini pengumuman dan beritanya dari guru inti. Kita baca. Setelah kita baca, kita langsung masuk ke panduan kegiatan yang ada di sebelah kanan bawah ini. Kita klik. Nah, ini panduan kegiatan, kita baca. Ini rincian panduan kegiatan. Untuk masuk ke page selanjutnya, ini ada tanda panah ke kanan. Nah, yang ini kita klik. Nah, ini struktur programnya. Kita lanjut lagi, klik. Jadi tahap bertahapnya harus berurutan, jangan sampai langsung. Tiap sesi kita harus lakukan, kita lalui. Nah, kita lanjut lagi, next. Nah, ini panduan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan. Kemudian ini paling bawah. Setelah kita baca, lanjut lagi, next lagi, klik lagi panahnya. Untuk lanjut klik panah kanan, untuk kembali klik panah yang kiri. Ini kita lanjut, klik panah kanan. Kemudian kita komponen penilaian, kita scroll lagi ke bawah, scroll ke bawah, dibaca. Kalau sudah jelas, nah ini sistem penilaiannya seperti ini. Kita lanjut lagi, klik panah yang ke kanan untuk the next. Nah, ini panduan untuk sertifikat. Nanti akan bisa kita download. Lanjut lagi, panah yang kanan, klik. Nah, itu sudah sampai panduan kegiatan. Nah, kita lanjut ke pola pembelajaran program PKP. Jadi tahap pertama kita harus klik semua, jangan sampai langsung. Jadi harus bertahap dari sesi tiap sesi. Nah, ini ada video, bisa kita tonton, bisa diklik ya tanda ininya. Nah, ini kita lanjut lagi, scroll lagi ke bawah. Untuk lanjut, nah klik ini ada yang sebelah kanan bawah, kita klik lanjut. Ini untuk video konferensi. Kalau kita ingin video konferensi antara guru inti dan guru sasaran, nah ini bisa kita klik masuk ke join session. Nah, kita lanjut lagi, next yang bawahnya, klik lagi. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini panduan pendampingan untuk kepala sekolah pengawas. Nah, ini panduannya. Kemudian kita lanjut lagi, kebijakan program PKB melalui PKP berbasis Junasi. Nah, ini kebijakan programnya. Kita next lagi. Ini ada video lagi, bisa kita tonton lagi. Ini biar lebih jelas, bisa kita tonton videonya. Nah, kalau sudah kita tonton, kita lanjut lagi, naik lagi yang kanan bawah. Nah, ini kita lanjut langkah selanjutnya ke konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS. Nah, ini kita baca tiap page caranya. Nah, untuk page ini page 1, nah ini page 2, slide 2. Nah, ini selanjutnya dan selanjutnya sampai slide yang paling terakhir. Nah, ini sampai paling Nah, setelah kita klik, kita masuk ke umpan balik. Next saja yang sebelah kanan bawah. Kita respon. Ini ada
Kalau ini saya sudah menjawab responnya, itu tidak bisa diulang. Nah ini contohnya. Nah ini untuk respon yang semua yang sudah merespon, seperti ini jawabannya. Nah ini kalau untuk merespon tinggal diklik saja, klik respon, nanti tampilannya seperti ini. Nah ini tampilan respon karena saya sudah menjawab. Nah ini untuk menjawab ekspresi kita bisa jendolnya itu lingkarannya kita klik. Nah itu untuk menjawab itu bisa kita ketik, diklikkan kursornya kita langsung ketik. Kita lanjut next. Nah ini untuk format instrumen pendampingan kepala sekolah. Ini untuk kepala sekolah, folder download, bisa download semua dalam bentuk folder. Nah, ini untuk kepala sekolah. Ya, kita lanjut saja. Untuk guru sasaran kita lanjut. Nah kita ke pengembangan desain pembelajaran. Di sini ada modul lagi buku. Nah, bisa kita klik slide-nya satu persatu. Yang sampai ini sampai terakhir. Nah ini kalau sudah kita next lagi, lanjut ke langkah selanjutnya. Misal sudah semua kita lanjut. Ini model pembelajaran. Ada buku lagi. Kita klik slide-nya, tiap slide bisa baca. Nah ini ada video lagi, bisa kita putar. Kalau sudah putar, kita bisa langsung ke, misal sudah semuanya sampai terakhir. Ini ada bintangnya itu, si yang terakhir summary. Nah di sana ada total score. Ini dari mana? Itu total score itu didapat dari, ada isian. Ini di modul kita ini ada isian. Nah isiannya yang sudah ditandai, yang ada lingkarannya itu. Nah kita lanjut dulu. Ini pengembangan penilaian untuk nah ini semua sampai akhir. Nah ini misal sampai akhir. Nah di sini ada skor juga sama semua ini yang ada skornya. Ini caranya kita isi di nah ini yang ada lingkarannya. Nah ini ada yang harus kita isi. Ya kita klik ada pertanyaan di sana, kita isi pilihan. Jika diberikan pilihan kita klik salah satu, apa benar apa salah. Nah itu langsung hasilnya. Nah kalau satu per satu berarti hasilnya kita betul. Betul satu soal itu betul. Nah di situ juga ada lingkaran jika tinggal Bapak Ibu isi. Nah nanti ada hasil akhirnya ada di paling akhir. Paling akhir, halaman paling akhir. Ini ada semua. Ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Biasa klik yang bawah ya semuanya. Nah, ini untuk tagihan in 2. Ini ada prosedur cara mengirim LK. Ini ada petunjuknya juga. Ini tinggal di Bapak Ibu baca saja. Prosedurnya ini kita klik. Bisa tagihan 2, ini bagaimana caranya untuk tagihan 2. Selanjutnya petunjuknya, nah dibaca. Tinggal dibaca. Tadi baca. Nah ini unit membuat desain pembelajaran, mengunggah LK. Nah untuk mengunggah kita di e-portfolio, itu di laporan ada, nanti terakhir ada. Ini rubrik. Nah ini tinggal dibaca semuanya tahap demi tahapnya. Nah ini juga sama. Nah untuk next, kita biasa paling kanan bawah ya ada tanda panah atau arahan. Ini untuk bagian LK4 petunjuknya tinggal dibaca. Nah kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nanti klik yang bagian bawah. Nah yang ini ke bahan pembelajaran, kita klik lanjut. Nah ini ada LK nya yang harus kita download. Nanti yang setelah download kita isi di upload di portofolio. Untuk downloadnya biar satu folder, bisa langsung klik download dalam bentuk folder. Nanti masuknya dalam bentuk ini WinRAR ya, ada semua di sini, tinggal diklik. Nah nanti akan masuk langsung, tinggal diisi dulu. Setelah diisi nanti upload di
laporan portofolio. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, umpan balik semua, tiap sesi ada umpan baliknya, kita harus isi. Instrumen smile face. Nah, kita isi. Tadi kan sudah diisi. Kalau yang ini belum saya isi, belum sempat. Nah, ini cara mengisinya. Ini bisa di print blank, surah kosongan. Nah, kita bisa milih ekspresi mana. Caranya klik dalam jendolnya ini, lingkarannya itu kita klik. Nah, untuk mengisi yang nomor 2 itu bisa kita klik. Nah, di bagian ini ya, toolbarnya itu ya, bisa kita klik, kita ketikkan apa, misalkan pertanyaan bagaimana, kita isi. Nah, misal ini contoh saja ini. Nah, ini untuk nomor 3 juga sama. Ini kita isi, terserah isinya masing-masing ya, sesuai pertanyaannya. Kemudian kalau sudah kita isi semua, nah, cara mengirimnya kita klik submit performance. Kita klik, nah ada tulisan thank you for your completing this questionnaire. Nah, kita kalau diklik continue, kita akan menampilkan ditayangkan jawaban yang telah kita isi. Kalau klik continue, nah ini jawaban yang telah kita isi. Dan kita next lagi ke tahap selanjutnya. Nah, ini untuk RPP. Di sini ada RPP, ada modulnya juga, buku penyusunan RPP. Sama seperti tadi, ini ada jendol yang tandai lingkaran, itu ada yang harus kita isi kuesioner. Nah, ini untuk ini cara mengisinya, kita pindahkan jawabannya. Ini menjodohkan, memasangkan. Ini ada yang tanda kotak kosong, kita harus isi dengan yang sebelah kanan ini. Nah, misal RPP adalah titik-titik kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, itu jawabannya bisa pilih kompetensi dasar, silabus, pembelajaran, rencana, tahap 1 untuk mengisi itu. Ini menjodohkan ya. Caranya untuk mengisinya kita tekan dan tarik tempatkan di kotak yang kosong. Nah, kalau ini kan nggak bisa, harus ditarik. Cara memasukkannya, cara memasangkannya nanti ditarik. RPP adalah kegiatan pembelajaran tatap muka untuk, nah kira-kira isinya apa, kita masukkan misal isinya ini rencana, kita tarik tekan, di drag, ambil, tarik, lepas di sini bagian kotak, lepas lagi. Nah, begitu. Dan yang lainnya misalnya pembelajaran apa, tatap muka untuk pembelajaran S1 untuk pembelajaran, memasukkan sama semuanya, tinggal dimasukkan, di drag ya, ditarik pakai mouse, tekan, klik kiri, jangan dilepas, dan lepasnya di kotak yang kosong, harus pas ya, dipaskan. Nah, kalau sudah pas nanti nempel. Nah, sama ini juga ditarik misal. Jadi semua yang ada tanda lingkarannya pada modul itu harus kita isi, ada yang isi. Nanti ada hasil skor di ujung akhir modul, itu ada skor atau ditandai dengan bintang. Ini kita cek, nah klik ceknya apa betul semua. Nah, betul semua, 5 dari 5, jadi itu betul semua sampai akhir. Nanti ada skor paling akhir, total skor. Ini semua harus dilalui. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini forumnya bisa kita isi. Nanti untuk mengisi forum ini tanya jawab, kita masukkan ke ask question, kita klik ini question, pertanyaan yang sudah dimunculkan, yang sudah dikirim oleh orang lain. Kita untuk mengisi, kalau mau mengisi pertanyaan, kita klik ask question. Ask question bisa kita, nah yang ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini, the question is one sentence. Itu jadi pertanyaan dalam satu kalimat, kita ketikkan misalnya apa, kita masukkan.
Misal kita masukkan ini misal saja contoh ya. Nah kemudian ini klik ini more information question. Informasinya apa, bisa berupa file, misal kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak mengerti dari mana, bisa kita upload di sini. Ini hanya contoh saja, tidak terpaku. Ini lihat saja pertanyaannya. Nah kalau sudah, kita ask the question. Nanti kalau sudah diisi semua sampai tagsnya, kita klik kotak ask question. Nah nanti akan tampil seperti ini. Nah ini pertanyaan kita. Nanti mungkin ada yang jawabnya juga, bisa guru inti, bisa juga guru sasaran. Kita save. Ini bisa kita edit pertanyaannya. Nah tadi caranya diedit, ini kita save lagi. Nah ini bisa untuk mengedit pertanyaan ataupun jawaban nanti bisa. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita klik yang bawah. Nah ini tagihan on 1, terdiri dari ini LK345. Bisa diunduh dulu, nanti di bahan pembelajaran diunduh. Nah semua ini prosedur-prosedur tahapannya dibaca dulu, tinggal baca sendiri. Ini saya hanya menerangkan untuk langkah-langkahnya saja, tinggal dibaca. Nah ini bisa kita klik langsung. Nah kita lanjut next ke tahap selanjutnya, bahan pembelajaran. Nah ini bahan pembelajaran yang bisa kita download dari mulai jurnal belajar LK3, 4, dan 5. Download folder, kita klik download folder, nanti akan masuk seperti tadi. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah ini tagihan 3, ini prosedur caranya seperti tadi juga ya, tinggal dibaca. Ini prosedur langkah-langkahnya. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini sama seperti tadi. Nah ini bahan pembelajaran in 3. LK nya bisa kita download dalam bentuk download folder biar cepat. Nah kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah ini umpan baliknya seperti tadi, harus diisi juga. Ini paste nya diisi sama seperti tadi. Kalau sudah, klik submit performance. Kita klik submit performance-nya. Setelah kita klik, nanti akan langsung masuk. Setelah masuk, ini misal contoh dulu, ini contoh cara mengisinya. Nah, ini cara mengisinya. Ini contoh, hanya sekedar contoh kalau ini. Bukan berarti contoh isinya seperti ini. Monggo Bapak Ibu punya jawaban masing-masing. Klik submit performance, submit questionnaire, maaf, submit questionnaire. Lanjut. Nah ada tulisan thank you. Nah, kalau melihat kita klik thank continue. Lanjut kita klik ke forum tanya jawab. Seperti tadi kita memasukkan pertanyaan di ask question. Seperti tadi kalau kita pertanyaan tentang bahasan yang selanjutnya yang tadi, kita bisa memasukkan di ask question. Jadi kalau sudah, klik ask the question. Kita lanjut ke tagihan kegiatan on 2. Ini sama seperti tadi, ya, tinggal dibaca pembelajaran Anda. Kita next, lanjut. Kemudian ini kita baca lagi, next lagi, lanjut. Nah bisa ke ini bahan pembelajaran ini, kita lanjut. Nah ini bisa di download seperti tadi caranya. Kita lanjut ke sesi best practice. Nah ini best practice, ini contoh, ini modulnya ada best practice, laporan best practice ya. Nah, ada yang harus diisi juga, itu ada lingkarannya tandai. Kita lanjut ke tagihan kegiatan in 4. Ini prosedurnya sama seperti tadi, kita baca dulu, kita next lanjut. Sudah bisa ya kan ya, kita lanjut.
tahap selanjutnya. Nah ini download folder seperti tadi, umpan balik juga diisi sama seperti tadi. Kita lanjut ke forum sama seperti tadi. Kalau ada pertanyaan ini tanya jawab, boleh mengajukan pertanyaan, enggak juga nggak apa-apa, ini bisa dilewat. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, tagihan on 3. Nah ini kita baca, bisa kita baca, kemudian next. Ini bahan pembelajaran bisa kita download, kemudian tagihan ke in 4. Ini langkahnya kalau selanjutnya hampir mirip-mirip, tinggal kita baca prosedurnya saja. Next, lanjut lagi ke umpan balik, diisi lagi seperti tadi, answer the question. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah ini untuk portofolio, untuk mengupload LK tugas-tugas ini di sini di laporan portofolio. Ini caranya ada, dibaca dulu. Kalau kurang jelas nanti kita buat lagi video tentang cara menguploadnya. Ini sepintas saja, ini gampang, tinggal klik start contribution. Nah ini bisa diklik print portofolio semuanya, bisa di print. Nah untuk memasukkannya sebagai bukti, tiap in harus memasukkan LK, mengupload LK yang telah kita kerjakan. Add contribution untuk isinya. Nah ini untuk format tagihannya. Nah ini bisa kita klik titelnya apa, visibility apa, kontennya apa, ini bisa diisi. Misal LK3 judulnya, kita masukkan dulu ini deskripsinya apa, ini ada LK3, bisa diisi deskripsi ya, bisa diisi deskripsinya. Untuk memasukkan file, nah itu ada di bawah attachment, kita klik attachment ini untuk memasukkan file LK nya yang telah kita download, kita isi, kita masukkan. Nah kita nanti akan muncul di download dan sini, you can drag atau di drop ya, bisa di drop nih, terus klik update contribution. Kalau sudah, itu cara mengirim portofolio. Nah kita langsung masuk ke evaluasi fasilitator guru inti. Ini sama, tinggal answer the question, diklik, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi. Sama ini untuk fasilitator dan guru inti, pertanyaannya ini, tapi tetap guru inti juga, guru sasaran juga mengisi. Ini ada, tinggal pilih, klik jendol-jendolnya itu, lingkaran kecil. Nah ini semua. Kemudian evaluasi penyelenggaraan. Nah ini kita klik answer the question, sama ini untuk evaluasi penyelenggaraan. Nah ini ya, nah inilah kegiatan yang terakhir. Itulah untuk LMS untuk guru sasaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.